Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Saya Pater Doni KVSPD kembali menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada dalam renungan harian. Minum kata-kata Yesus dan makan perbuatan-perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sederhananya adalah kita merayakan Ekaristi yang diwariskan kepada kita. Pesan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini seperti judul tadi, minum kata-kata Yesus dan makan perbuatan-perbuatan. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Ulangan, Musa berbicara kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada di padang gurun. Ia menegaskan kepada mereka bahwa hendaknya mereka percaya kepada Allah dengan cara mengikuti kata-katanya atau mentaati hukum Tuhan jika mereka hendak sampai ke tempat yang dijanjikan. Karena keluhan bangsa Israel adalah tentang situasi padang gurun di mana segalanya serba kekurangan. Allah sempat memberikan roti kepada mereka, mana di padang gurun, dan juga air untuk mereka minum. Tetapi Musa berbicara lebih bahwa mana maupun air yang diberikan kepada bangsa Israel dalam perjalanan itu bukanlah hal yang paling penting, karena manusia hidup bukan dari roti itu saja, tetapi dari setiap firman Allah. Bacaan pertama mengajak kita untuk melihat hal yang lebih mendasar dari perayaan Ekaristi, bahwa bukan soal makan dan minum, bukan soal roti, tetapi ini tentang soal makanan rohani yang bisa menjamin kelangsungan hidup manusia baik di dunia ini maupun terutama di akhirat, yakni mengalami kehidupan yang kekal. Kita tidak bisa diselamatkan dengan mana atau roti atau dengan mujizat air di padang gurun, tetapi kita diselamatkan karena firman Allah yang kita ikuti, dan itulah yang menyelamatkan kita. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Roti inilah yang akan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan mengatakan dirinya adalah benar-benar roti atau daging yang harus dimakan, dan juga darahnya adalah benar-benar minuman yang harus diminum oleh orang-orang yang percaya, Yesus tidak mengajak kita atau tidak mengajarkan tentang kanibalisme atau bagaimana kita memakan daging manusia. Berbicara tentang roti biasa saja tidak dimaksudkan Yesus, apalagi soal kanibal. Yesus berbicara tentang apa hal yang mendasar. Dia mengatakan, barang siapa benar-benar makan dagingku, ia akan hidup, dan barang siapa benar-benar minum darahku, ia akan diselamatkan. Dengan ini kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan Yesus adalah meminum kata-katanya, menyerapnya ke dalam seluruh kehidupan kita, bagaimana kata-kata Yesus itu mengubah kehidupan kita secara rohani. Dan juga dengan memakan tubuhnya atau dagingnya, Yesus memaksudkan agar
bahwa perbuatan-perbuatan dia di dunia ini, belas kasihnya, pengertiannya, pengampunannya, bela rasanya terhadap kemanusiaan kita, itulah yang perlu ditiru dan dihidupi di dalam setiap perjalanan hidup kita di dunia ini. Hanya dengan mentaati perintah Tuhan atau sabda Tuhan dan juga mengikuti apa yang dikehendaki untuk kita lakukan, bela rasa, keadilan, dan juga melakukan kebenaran, hanya dengan itulah kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dan diselamatkan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tentunya kita sedang diajak untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita bertolak ke pemahaman yang lebih dalam tentang Ekaristi, bahwa di dalam Misa Kudus kita tidak hanya sekedar mengikuti ritualisme, terima tubuh Kristus, mendengarkan sabda, keluar selesai, tidak ada faedahnya. Tetapi bagaimana kita memahami Tuhan mengenyangkan kita melalui kata-katanya dan juga mengajarkan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup, supaya hidup kita sebagai suatu persekutuan yang minum dari satu piala, sebagaimana dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa kita yang makan dari satu tubuh dan minum dari satu piala, hendaknya kita hidup dalam persekutuan antar kita dan juga persekutuan dengan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik. Semoga sabda Tuhan menguatkan dan mencerahkan kita pada hari ini. Kita mohon doa untuk kita semua. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tanamkanlah dalam-dalam hati kami sabda-Mu yang kami dengarkan, dan berikanlah kami kekuatan untuk mampu menjalankan. Berkatilah hidup kami hari ini, berkatilah keluarga, sanak kerabat, semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sakit dan berbeban berat. Semoga berkat Tuhan turun untuk kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.